Halo guys, selamat datang kembali di channel Aramologi. Pada kali ini saya akan merekomendasikan saham-saham yang bisa dibuat scalpingan tanggal 6 Maret 2024 besok. Oke. Jadi sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat IHSG terlebih dahulu. Hari ini tanggal 5 IHSG ditutup turun ya 0,40%. Tapi kalau melihat daftar watchlist scalpingannya tetap cuan kotos-kotos ya gitu ya. Jadi masih aman. Tapi langsung aja masuk ke saham yang pertama yang ingin saya rekomendasikan itu ada Ali. Nah, di saham Ali ini, teman-teman, hari ini dia berhasil naik ya cukup signifikan 22% setelah sebelumnya gitu ya, dia dibawa turun berhari-hari gitu ya. Jadi ini pembalikan yang cukup baik ya karena ini merupakan candle kalau teman-teman lihat chart ya, ini merupakan candle engulfing di mana kalau candle engulfing biasanya melanjutkan kenaikannya pun kalau kita tarik ya garis Fibonacci-nya gitu ya, dia udah berhasil menembus 0,618. Artinya ya dia akan berubah ya. Yang tadinya bearish sekarang berpotensi untuk menjadi bullish gitu. Target terdekat di mana? Target terdekat ada di atasnya teman-teman gitu ya. Target terdekatnya ada di sini, resist. Ya, tadi ini target terdekatnya teman-teman. Ya, karena ini resist, dia kemungkinan akan naik cukup panjang ya, naik cukup panjang. Tapi tetap berhati-hati ya, disesuaikan dengan trading plan-nya. Ya, jangan sampai terkecoh. Siapa tahu nih dia naik langsung di guyur lagi gitu ya, langsung dibanting lagi. Lalu kalau kita melihat dari sisi Broksumnya, broker summary, ya, hari ini padahal small akumulasi ya dari si PD gitu. Yang lainnya juga small distribusi gitu. Jadi cukup menarik untuk besok gitu, untuk diamati. Besok ini sangat cukup menarik. Oke, lalu selanjutnya ada saham eh, satu. Satu yang ingin saya rekomendasikan saham berikutnya. Nah, satu ini hari ini dia berhasil naik 12%. Nah, kalau teman-teman menonton video saya sebelum-sebelumnya di channel Aramologi ya, di sini saya menggambar sebuah resist gitu ya. Karena di sini ada resist, saya menggambar sebuah resist di sini dan berhasil dijebol ya, dan berhasil dijebol membentuk candle engulfing gitu ya. Kalau candle seperti ini, close-nya ditutup high-nya sama dengan close gitu ya. Eh, jadi cukup menarik untuk dijadikan bahan scalpingan besok gitu. Dijadikan watchlist dulu. Kalau memang ada momentum kita gas. Kalau nggak ada ya jangan masuk, jangan maksa ya. Gitu. Lalu kalau kita lihat dari sisi Broksumnya, Broksumnya sendiri ya, ya nggak inilah, nggak distribusi banyak ya gitu ya, normal-normal aja gitu, sedang-sedang aja, nggak terlalu big distribusi kan gitu, tapi dia tetap naik. Distribusi oleh siapa tadi? Ada BQ ya, BR, AZ, YP, DH. Yang nampung siapa? CC, KK, PD, XL, dan AG. Jadi so far so good ya, jadi masih aman. Dan ini masih bisa dan masih sangat menarik untuk dijadikan watchlist untuk besok tanggal 6 Maret 2024. Secara chart ini menarik ya teman-teman ya. Paling ya teman-teman harap berhati-hati. Kenapa? Karena di sini ada potensi untuk ini ya, divergen teman-teman. Ada potensi divergen di sini. Gitu ya. Jadi hati-hati di sini karena ada potensi divergen gitu ya. Di mana di sini udah naik, tapi di sininya dia turun gitu ya. Hati-hati di sini gitu. Oke, kalau ada momen boleh masuk, kalau nggak ada ya jangan ya, karena ada potensi divergen. Oke, lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu ada Empix. Empix. Empix ini ya dia berhasil rebound ya setelah sebelumnya ya dia konsolidasi beberapa hari.
di bawah di area support gitu ya. Untung nggak ke gocap ya, untung nggak ke 50 di bawah turunnya. Tertahan di area sini ya, tertahan di area 118-an, 120-an. Lalu hari ini dia naiknya cukup kencang gitu ya, naiknya sekitar 21% dan ini menandakan momentumnya udah berubah ya, momentumnya menjadi bullish gitu. Target terdekatnya sampai mana? Target terdekat sampai sini, sampai area gap ini tertutup teman-teman ya. Lumayan dari 147 sampai 180. Ini kurang lebih sekitar ya, coba kita ukur ya masih ada lah 20%-an lah ya. Jadi kalau teman-teman mau ngambil MPIX ya ini masih layak untuk dijadikan bahan scalpingan tanggal 6 Maret 2024. Oke, coba kita lihat Broksumnya ya. Wow, di sini big akumulasi ya sama oleh si MG, YP, AI, XC, YB. Average-nya ada di 133 gitu ya. 139, 140 si AI ya. Jadi kemungkinan akan di markup ya terlebih dahulu. Dan di sini kalau teman-teman bisa melihat ya dia membentuk pola pola double bottom ya. Sebentar. Dia membentuk pola double bottom, teman-teman. Nih ya, di sini dia membentuk pola double bottom. Kalau dia berhasil naik, gitu ya. Ini roman-roman ya dia membentuk pola double bottom ya. Kalau di sini tembus jebret, wah dia terbang. Gitu. Target selanjutnya di mana? Target selanjutnya ada di sini teman-teman ya. Di sini di 306 ya. Di 306 itu target selanjutnya. Oke, gitu aja dari Impix masih layak untuk dijadikan watchlist tanggal 6 Maret 2024. Kita lanjut ke saham yang selanjutnya yaitu ada PTPP. Oke, PTPP. Nah, di PTPP ini ya, saya pernah buat video juga mengenai PTPP di mana di sini ada area resist yang cukup kuat ya teman-teman ya. Di sini ada area resist yang cukup kuat sehingga ya saya kemarin bilang ini akan mantul dulu gitu. Kalau kita tarik Fibonacci-nya gitu ya. Nah, ini akan mantul dulu ke bawah, benar gitu ya. Dia mantul ke area Fibo gitu ya, lalu dia naik lagi. Dan naiknya cukup signifikan, ini menandakan momennya bisa berubah. Dan di sini, ya kalau teman-teman melihat, di sini dia sudah bos ya, break of structure. Menandakan areanya udah mau bullish. Oke. Lalu kalau kita lihat Broksumnya sendiri ya, sebenarnya netral-netral aja gitu ya. Jadi harap diperhatikan, jangan terlalu FOMO. Ya, kalau memang ada momen masuk, kalau nggak ada ya jangan. Terus diperhatikan trading plan-nya ya teman-teman ya. Oke, itu aja untuk PTPP masih menarik. Lalu lanjut ke RSCH ya. Di RSCH ini ya ini saya sudah gambarkan juga ya. Ini kemarin nih kalau teman-teman menyimak juga video saya nih, ini ada potensi kenaikan 10%. Ternyata gitu ya, ternyata ini naiknya nggak 10%, dia lebih ya. Ternyata naiknya 13%, teman-teman ya. Dia ada kenaikan 13% dan memang di sini ada resist gitu. Di sini ada resist yang harus dijebol gitu. Kalau di sininya jebol ya dia terbang sama seperti SMLE ya. SMLE terbang gitu ya, tapi sekarang lagi dibanting ya karena mungkin udah ketinggian ya. Oke, lalu untuk Broksumnya sendiri, hari ini walaupun banyak big distribusi oleh si In, ya YP, MG, XLKK gitu ya, mereka distribusi, namun ditampung oleh CPPD AZ AIZP ya. Tampungnya di mana? Di 171, average-nya ya 172, si ZPET malah dapat di 176 average-nya. Jadi mesti kemungkinan akan di markup untuk ya mereka kan mau cuan juga ya gitu. Jadi kita ngikut aja yang retail. Oke. Itu aja untuk RSCH ya masih menarik untuk dijadikan watchlist besok ya. Lalu yang selanjutnya ada TOSK, TOS ya. Ini eh, saham yang selanjutnya saya rekomendasikan. TOS ini dia belum berhasil ini ya nyentuh resistnya ya teman-teman ya. Nah, kemarin ini saya mencoba sini ya buy di area sini dia belum nyentuh resist gitu. Jadi
Targetnya memang di sini ya. Kalau memang dia kuat untuk naik gitu, ada volume buat naiknya, dia bisa ngejebol nih ya, area sini yang gap ini. Tapi kalau nggak kuat, ya dia akan mantul gitu ya teman-teman. Dia nggak akan berlama-lama gitu. Nih ya. Jadi kalau dia kuat, ya dia akan lanjut gitu. Kalau nggak kuat, dia akan mantul ke bawah dulu, baru lanjut gitu. Oke, lalu untuk Broksumnya sendiri hari ini dia big akumulasi ya oleh si EP, SH dan IHYURG. Hari ini big akumulasi. Mantap ya. Menarik, cukup menarik. Kita lihat ya besok gitu ya. Apakah dia bisa jebol atau justru mantul terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang mau jadikan watchlist silakan gitu ya. Karena ini masih sangat cukup menarik gitu ya. Karena belum menyentuh area resistnya. Belum menyentuh area resist. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya ada PPRE. Ya, ada PPRE. Nah, PPRE ini dia berhasil ini ya rebound ya, berhasil rebound. Kalau di sini kita lihat gitu ya. Nah, di sini dia berhasil break of structure nih gitu ya. Gitu. Di sini dia berhasil break of structure. Kalau kita tarik Fibonya juga gitu ya, kalau kita tarik Fibonya juga dari bawah ke atas ini, dia sudah berhasil rebound ya dari area 0,786 dan ini cukup menarik ya kalau berhasil rebound ini ya. Biasanya dia akan melanjutkan tren kenaikannya. Sampai mana targetnya? Targetnya ada di kisaran sini gitu ya. Ini target gitu. Targetnya ada di resist ini di 100 gitu ya, di 100. Tapi hati-hati tetap disesuaikan trading plan-nya dan manajemen resikonya masing-masing. Untuk Broksumnya sendiri hari ini dia small akumulasi gitu ya. Dan average-nya di 88 cukup tinggi sebenarnya si CP ini. Terus YP 87 average-nya dan NI di 87. Jadi masih ada kemungkinan untuk di markup untuk PPRE ini besok. Oke, gitu aja untuk PPRE. Kita lanjut lagi ada VKTR. VKTR. Nah, di VKTR ini ya cukup menarik juga sama seperti Ali ya. Dia berhasil eh, rebound dari area Fibonya sepertinya gitu ya. Coba kita tarik dari sini dulu area Fibonya. Terus kita taruh sini. Nah, dia berhasil rebound gitu ya, walaupun dibanting di hari ini juga gitu ya, dinaikin terus dibanting. Tapi ini menandakan gitu ya, dia ada momentum pembalikan untuk bullish ya. Ada momentum untuk pembalikan untuk bullish. Dan di sini gapnya dia belum berhasil tertutup ya, karena di sini baru wick, mesti lemah ya kalau wick ya. Gitu. Dia harus ngebreak ya atau minimal kena body ini baru baru valid gitu. Kalau weak doang ini tandanya reject doang gitu, tidak berarti apa-apa. Oke, itu targetnya di situ. Nah, lalu untuk Broksumnya sendiri ya small distribusi top one-nya small akumulasi ada KI ya di 166 untuk apa average-nya. Jadi masih masih ada kemungkinan untuk di markup ya. Bagi teman-teman yang pengen eh, lanjut scalpingan di VKTR, saran saya disesuaikan trading plan-nya ya, jangan terlalu nafsu gitu ya. Disesuaikan aja kalau mau momentum masuk, kalau nggak ada jangan. Oke, kita lanjut ke HTM. Ya, HTM juga ini menarik ya, karena dia masuk ke dalam area resist ya, resist. Dia masuk ke dalam area resist, dia berupaya nembus teman-teman ya. Ini HTM sudah saya rekomendasikan sejak lama. Ya, saya sampaikan ke teman-teman. Cek aja di video-video saya sebelumnya HTM. Dan di sini ya target selanjutnya itu sebenarnya ada di atas ini. Kalau memang dia berhasil tembus ya, target selanjutnya itu ada di atas ini teman-teman. Di 393 gitu ya. Ini mesti sesuai plan. Silakan teman-teman kalau mau dijadikan watchlist. Dan untuk Broksumnya sendiri top one-nya big akumulasi ya si AG ini big akumulasi di 24 apa 346 ya kemungkinan besok di markup terus dibanting hati-hati juga ya kemungkinan ya karena dia dapat barang di bawah eh, cukup cukup murah lah didapat barangnya si AG ini gitu dan yang lainnya small dan normal akumulasi. Oke, itu untuk AG ya apa untuk HTM ya.
Jadi disesuaikan manajemen risikonya ya teman-teman ya. Dan lebih bagus ya kalau teman-teman dianalisa lagi apa yang sudah direkomendasikan oleh channel Aramologi ya. Teman-teman analisa lagi gitu karena jauh lebih baik dianalisa mandiri gitu. Jadi nggak bergantung sama orang. Gitu ya. Saham selanjutnya yang saya rekomendasikan untuk dijadikan scalpingan besok adalah SMIL ya. Di SMIL ini teman-teman, saya kemarin tuh apa skenarionya ya dia di sini mantul dulu ya karena di sini dia ada cukup dalam gitu ya terjunnya nih walaupun membentuk wick gitu ya dia mantul dulu ternyata hari ini dia dibawa naik gitu 3%. Saya nggak tahu besok kalau memang dia tembus sangat-sangat oke gitu ya karena dia di sini ATH-nya di 200-an ya 230. Lalu untuk Broksumnya sendiri hari ini big akumulasi teman-teman ya dia mungkin mencoba menembus resist ini nih ini resist yang kuat ini teman-teman ya ini resist yang cukup kuat, jadi dia mencoba untuk nembus gitu. Kalau nggak kuat juga, ya udah berarti dia ke bawah dulu nih ya, seperti yang saya gambarkan nih. Dia turun dulu, baru mantul nih di area support ini nih, gitu. Tadi itu untuk Broksumnya. Nah, lalu untuk saham yang terakhir yaitu ada UDNG. Gitu ya. Di UDNG ini teman-teman ya saya sudah sampaikan jauh-jauh hari gitu ya dia membentuk pola double bottom gitu ya dan ternyata tembus gitu kan ternyata tembus menaikkan cuan alhamdulillah gitu ya Masya Allah dan ini berupaya untuk menembus resist yang selanjutnya gitu ya karena dia di sini sudah mantul ya di sini dia sudah mantul area supportnya gitu ya kan di sini dia naik ya terus dia mantul di sini, nah dia berusaha nembus gitu. Ya ini sangat-sangat menarik ya teman-teman ya, karena di sini potensinya bullishnya kuat banget ya. Karena di sini dimulai dengan double bottom, lalu terbentuklah pola bullish gitu ya, market strukturnya terbentuk sehingga cukup menarik untuk dijadikan scalpingan besok. Lalu untuk Broksumnya sendiri ya hari ini nggak banyak ini ya, nggak banyak distribusi, normal-normal aja dan nggak banyak akumulasi. Ya, oke, itu aja dari Aramologi yang direkomendasikan dan perhatikan benar-benar trading plan-nya, manajemen risikonya diperhatikan benar-benar ya teman-teman ya. Kalau bisa sih dianalisa ulang gitu ya. Siapa tahu saya salah gitu, tapi siapa tahu juga saya benar gitu ya. Oke, jangan lupa untuk like share ya ke teman-teman yang lain jika mereka membutuhkan gitu share aja ini video gitu untuk bahan scalpingan besok dan jangan lupa komen kalau memang teman-teman ada pertanyaan. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video yang selanjutnya.